Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Puji Apriani, pada mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas masih materi tentang perubahan lingkungan, tapi submateri tentang penanganan limbah. Bagaimana mengelola sampah agar tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan? Bagaimana memanfaatkan limbah? Bagaimana mengurangi perubahan lingkungan yang berdampak negatif dari limbah? Mari akan kita pelajari hari ini. Upaya mengatasi masalah lingkungan. Pelestarian lingkungan dilakukan agar tercipta keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan. Usaha tersebut dilakukan dengan konservasi, pengolahan, dan daur ulang limbah, serta penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dosis dan peruntukannya. Konservasi adalah usaha untuk melindungi, mengatur, dan memperbaharui sumber daya alam. Adapun beberapa jenis konservasi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah konservasi sumber daya alam hayati. Perlindungan tempat hidup satwa melalui taman nasional. Yang kedua, konservasi tanah melalui proses reboisasi, pembuatan sengkedan, dan juga rotasi tanaman. Yang ketiga, konservasi hutan bisa dilakukan dengan melakukan peraturan penebangan hutan. Yang keempat, konservasi air bisa dengan pembuatan waduk. Yang terakhir, ada konservasi energi dengan memanfaatkan sumber energi alternatif atau terbarukan. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran? Yang pertama, dengan penanggulangan secara administratif, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Yang kedua, penanggulangan secara teknologis, menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Dan yang terakhir adalah penanggulangan secara edukatif yang dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Salah satunya sekarang merupakan jalur formal untuk melakukan penanggulangan secara edukatif pada peserta didik. Apa sih itu limbah? Limbah merupakan bahan atau benda yang dibuang karena tidak digunakan atau diinginkan lagi. Lalu dari mana ya asalnya limbah? Limbah dapat berasal dari rumah, sekolah, pasar, industri, pusat perbelanjaan, limbah pertanian. Limbah juga dapat berupa tumbuhan, hewan yang telah mati, buah, sayur, dan makanan yang sudah membusuk, sisa metabolisme, serta limbah dari pertokoan, industri, dan juga rumah sakit. Adapun jenis limbah berdasarkan mudah dan sulit terurai. Limbah yang mudah terurai merupakan limbah yang dapat diuraikan menjadi senyawa yang tidak membahayakan oleh bantuan mikroorganisme. Sedangkan limbah yang sulit terurai merupakan limbah yang tidak dapat diuraikan menjadi senyawa yang tidak membahayakan. Limbah tersebut biasanya tidak dapat membusuk. Limbah-limbah yang sulit terurai ini dapat di-reuse maupun di-recycle. Secara garis besar, limbah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Limbah padat tersusun dari limbah organik dan juga limbah anorganik. Adapun pemanfaatan limbah padat organik biasanya dibedakan menjadi atau dimanfaatkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, digunakan atau dibuat kompos. Yang kedua, biasanya dibuat biogas. Dan yang ketiga ada hog feeding. Composting ini atau dekomposisi ini biasanya menggunakan tiga cara. Yang pertama ada menggunakan alat atau komposter, yang kedua ada open windrow, yang ketiga ada casting. Sedangkan yang kedua itu biogas memanfaatkan sisa atau kotoran dari hewan-hewan ternak dimanfaatkan untuk menghasilkan gas sehingga bisa digunakan untuk memasak. Yang ketiga ada hog feeding. Hog feeding ini biasanya atau nama lainnya adalah makanan ternak. Tapi dipastikan sampah-sampah organik ini mereka tidak mengandung racun sehingga tidak mematikan untuk dan bisa dimanfaatkan oleh hewan. Adapun pengelolaan limbah atau penanganan limbah cair itu biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu menggunakan metode kimia, metode biologi, dan metode fisika. Tahapan penanganan limbah cair biasanya tahap primer itu secara fisika, sedang yang kedua tahap sekunder yaitu secara biologis dengan bantuan mikroorganisme. Dan yang ketiga itu ada tahap tersier atau secara fisikokimia dan juga biologis. Contohnya adalah teknik radiasi ultraviolet dan juga ozon.
Etika lingkungan. Manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisah. Untuk itulah manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungan tetap lestari. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Dan yang terakhir, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. So, remember, we can reduce by using things wisely, reuse by giving things second lives, and recycle by turning old stuff into new stuff. That's how we can help our earth stay clean and happy for everyone. Thank you dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.